Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan pertama-tama kepada Bang Reza, Muhammad Reza sebagai host. Jadi info teman-teman, di sini hostnya Bang Muhammad Reza, ya foundernya Yo Berbagi. Nah, jadi hostnya adalah beliau. Kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kami. Yang pertama Pak Munawar Furqon, yang kedua Pak Tovan Fadriansah. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Info teman-teman, acara kita hari ini direkam oleh Bang Reza, nanti akan diupload di Yo Berbagi. Nanti akan di-share link hasil rekamannya di Yo Berbagi. Teman-teman sekalian, ini ada berapa sekarang? Wah, 63 ya. Mungkin perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya Riki Cayandrian, panggil aja Riki. Ya, kebetulan saya inisiatif untuk membentuk bincang-bincang diskusi Kopi Kuat. Ya, mungkin saya cerita sedikit mengenai Kopi Kuat apa sih, mungkin ada yang belum tahu. Jadi sebenarnya Kopi Kuat itu acara diskusi bincang-bincang itu dulu diinisiasi pertama kali di Disjaya. Jadi waktu saya bertugas di PLN Disjaya, APD Disjaya, acara ini kami buat 2018. Ya, semenjak saya keluar dari Disjaya ke Kalimantan, kebetulan agak sepi. Nah, mungkin dengan format yang berbeda kali ini kita coba acara diskusi Kopi Kuat ini kita lakukan di lewat Zoom atau lewat virtual. Jadi itu sejarah Kopi Kuat teman-teman. Cuma sayang kalau dulu biasanya kita ketemu muka ada kopinya, sekarang nggak ada, mohon maaf. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi untuk acara kali ini kita akan diskusi perihal kelistrikan di Indonesia dan Belanda. Kebetulan Pak Munawar dari PLN P2B Jawa Bali Indonesia dan Pak Tovan kebetulan bertugas di TenneT, perusahaan listrik Belanda dan Jerman. Untuk narasumber pertama Pak Munawar Furqon, ya kami bacakan sedikit CV-nya. Pak Munawar Furqon masuk ITB tahun 95, lulus 2001, kemudian 2002 OJT di PLN P3B Jawa Bali, ya kemudian lama nih, kemudian tugas belajar 2009 ke S2 di University of Queensland, jurusan Electricity Market. Wah, ini terkait transfer pricing nih, ya. Kemudian 2013 sampai 2018 manajer unit pengatur beban Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Bali. Wah, udah banyak cukup pengalamannya sebagai operasional pengatur beban ya. Kemudian 2019 sampai sekarang bertugas sebagai senior manager operasi sistem unit induk pusat pengatur beban. Nah, jadi sebagai SRM operasi P2B Jawa Bali. Itu sekilas perihal CV-nya Pak Munawar Furqon. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Munawar Furqon untuk presentasi. Bang Reza, silakan di share screen, Bang Reza. Oh iya, informasi teman-teman kalau mau ada yang tanya bisa di chat ya. Nanti saya rekap pertanyaannya dan kami akan sampaikan ke narasumber. Silakan ya, selama ada yang mau ditanyakan ditulis saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan harus kuat atau masyarakat umum yang ikut dalam grup ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Munawar Furqon. Saya bekerja di PLN P2B saat ini sudah hampir 1 tahun di unit induk pusat pengatur beban Jawa Bali. Kemudian tadi sudah dijelaskan CV saya. Kita lanjut aja langsung ke materi, silakan. Next, Pak Reza, silakan. Kita skip aja. Saya sejak awal bekerja di PLN, tidak pernah kemana-mana, berkarir di PLN sampai sekarang. Dari 2002 sampai 2020, sekitar 20 tahun sudah bekerja di PLN. Dan selalu di bidang operasi ya, tidak pernah bergeser ke bidang lain, ke bidang pemeliharaan atau pembangkitan, transmisi atau distribusi.
Hanya di operasi sistem hanya sekali mungkin saya pernah di bidang perencanaan sistem tahun 2006 dan 2009, tapi tetap berhubungan dengan analisa sistem tenaga. Next, silahkan. Kang Reza, next, silahkan. Oke. Baik, sebagai penjelasan awal, nanti juga mungkin filosofi ini juga pasti akan sama juga dengan teman-teman yang ada di TENET, nanti Pak Topan akan menjelaskan. Ini filosofi operasi sistem tenaga listrik. Kalau kami di PLN mengoperasikan sistem tenaga listrik itu ada 3 bubble kita nyebutnya. Ada 3 lingkaran-lingkaran ini. Pertama, keandalan, andal. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ekonomis. Jadi operasi sistem itu harus selalu ada di tengah-tengah tadi. Kita tidak boleh terlalu cenderung ke keandalan, maka ekonomis dikorbankan menjadi sangat mahal, mungkin kualitas juga tidak terlalu bagus. Sebentar. Andal itu tujuannya adalah supaya sistem tenaga listrik itu tetap stabil dalam kondisi steady state maupun transient. Kalaupun ada gangguan, sistem itu tidak terganggu, pasokan kepada pelanggan tetap terlayani. Ya, dan tujuan utama juga tidak terjadi blackout. Kemudian selanjutnya adalah bubble yang lain adalah kualitas, bahwa operasi sistem tenaga listrik kita laksanakan, kita menjaga batas-batas layanan. Contohnya tegangan dalam batas normal seperti yang di-declare dalam tingkat mutu pelayanan. Kemudian juga ada frekuensi. Kalau frekuensi kita harus menjaga di angka normal 50 plus minus 0,2 Hz. Kemudian selanjutnya adalah bubble ekonomis, bahwa operasi sistem itu tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Kita benar-benar dalam equilibrium dari ketiga bubble ini, andal, berkualitas, dan ekonomis. Next, silahkan. Pak Reza, next. Nah, ini gambaran proses bisnis ketenaga listrikan yang ada di PLN. Jadi PLN ini perusahaan sistem tenaga listrik dari mulai pembangkitan, sebagian pembangkitan, kemudian transmisi dan operasi sistem dimiliki oleh PLN, serta distribusinya pun juga dimiliki oleh PLN. Ini yang akan sangat berbeda dengan teman-teman yang di Belanda. Kalau kita menyebutnya, orang-orang biasa menyebutnya tidak murni vertically integrated, karena di situ bisa kelihatan di garis yang pembangkit, di situ ada IPP dengan anak perusahaan PT Indonesia Power, kita singkat PTIP, dan PT PJB, Pembangkitan Jawa Bali. Mereka berkompetisi menyediakan listrik yang paling murah di situ nanti. Mereka betul-betul berkompetisi. Kemudian listrik yang mereka produksi, kemudian kita salurkan ke transmisi. Kalau Bapak-Bapak lihat di sini dan Ibu lihat di sini, ada warna orange. Orange itu adalah PLN Group. Di sini saya mengambil contoh kasus Jawa Bali ya. Jawa Bali itu di dalam pengelolaan transmisinya dipisah dalam pengelolaan transmisi dan operasi sistem. Sistem operator kayak saya sekarang, PLN UP2B, saya ada di situ sekarang. Kemudian juga ada yang mengelola transmisi. Ada 3 unit induk transmisi, ada Jawa bagian Barat, JBB, kemudian unit induk transmisi JBT, Jawa bagian Tengah, kemudian unit induk Jawa bagian Timur dan Bali. Kemudian listrik yang dari pembangkit disalurkan ke transmisi, kemudian disalurkan ke distribusi. Distribusinya nggak saya sebutkan satu-satu, di sini ada 6, dari mulai Banten, Disjaya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur dan Bali. Ya. Kalau Bapak-Bapak lihat nanti dan Ibu lihat di sini, warna biru itu mengalir, KWH-nya yang mengalir dari pembangkit ke transmisi, ke distribusi, dinikmati oleh konsumen, itu KWH fisikal yang dinikmati. Kemudian bagaimana sebetulnya proses bisnis yang ada di dalam PLN-nya sendiri. Pertama, PLN dengan pembangkit anak perusahaan punya SPJBTL, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Di situ ada SLA-nya itu. Jadi kalau itu warna merah dash ke atas itu SLA-nya dengan dengan anak perusahaan.
Kemudian juga ada SLA ya, berupa PPA gitu ya, dengan IPP. IPP ini adalah listrik swasta. Di Jawa Bali sudah lumayan banyak IPP-nya. Kemudian selanjutnya model bisnisnya adalah PLN sebagai single buyer. Jadi si anak perusahaan dan IPP menjual ke PLN sebagai single buyer. Kemudian PLN punya SLA juga dengan transmisi, bahwa transmisi ini harus menyiapkan jaringannya dengan keandalan tinggi, dengan availability yang tinggi, kita sebutnya Transmission Service Agreement. Kemudian ke distribusi, berapa banyak energi yang harus dijual oleh distribusi, ada kontrak namanya Power Sales Agreement. Itu dengan teman-teman distribusi. Kemudian dengan P2B juga kita dengan single buyer kita punya sistem service agreement. Artinya kita mengoperasikan sistem pun juga ada SLA-nya. Kemudian yang warna hijau itu adalah garis warna hijau, itu adalah pengaturan operasi sistem. Jadi PLN P2B mengatur pembangkit-pembangkit, pembebanannya, supaya efisien akan seperti apa nanti digambarkan mungkin di slide selanjutnya. Kemudian juga dalam hal operasi dengan transmisi, PLN P2B juga mengatur operasi sistem transmisi, kapan mereka harus outage pemeliharaan, kapan mereka harus outage perbaikan gitu ya. Kemudian juga ada dengan teman-teman distribusi, contohnya mungkin pengaturan manajemen beban kalau diperlukan, atau mungkin untuk kebutuhan pertahanan sistem. Kemudian yang warna merah, jadi setelah listrik dijual ke pelanggan, dari distribusi disalurkan ke customer. Customer ini ada macam-macam. Ada customer yang reguler, kemudian ada customer tegangan tinggi. Nanti hasil penjualan dari distribusi disalurkan kepada PLN sebagai single buyer. Kemudian juga untuk energi yang dijual oleh pembangkit nanti juga dibayarkan ke anak perusahaan dan IPP. Next Pak Reja, silahkan. Oke. Ini gambaran aset yang dioperasikan oleh PLN UIP2B. Aset ini terdiri dari aset transmisi ya, kemudian aset distribusi nggak saya cantumkan di sini, kemudian juga aset pembangkitannya milik IPP, milik anak perusahaan. Sebagai contoh, di atas di dalam garis pertama itu ada GI dan GITED, itu gardu induk dan gardu induk tegangan ekstra tinggi. UIP2B mengendalikan sekitar total 544 gardu induk saat ini. Kemudian transmisi yang dikelola untuk menyalurkan daya ke distribusi sekitar 22.000 km sirkuit se-Jawa Bali. Kemudian trafo distribusinya ada sekitar 56.000 MVA. Ini data tahun 2019, daya mampu neto, kami nyebutnya DMN, artinya kemampuan pembangkit netnya. Setelah pembangkit itu punya nameplate, punya rating, kemudian kalau dia mengoperasikan pembangkitnya, dia menggunakan listrik sebagiannya itu untuk auxiliary di dalam plan-nya mereka. Jadi yang dijualnya ke PLN, yang dikirimkannya ke PLN itu yang net. Kami nyebutnya DMN-nya net. Total kami ada tahun 2019 36.993, sekitar 37.000. Kemudian beban tertinggi yang pernah kita capai di 19 November kalau tidak salah 2019 sekitar 27.973. Saya nggak tahu nih apakah ini sama nggak dengan Belanda atau lebih kecil atau lebih besar, saya nggak tahu ya. Di sini bisa kelihatan ada DMN, ada beban tertinggi. Jawa Timur DMN-nya 9.200, kemudian bebannya 5.950. Kemudian Jawa Tengah pembangkitnya lebih banyak, 7.190-an, kemudian bebannya 4.500-an. Kalau di Barat, Jawa Barat 7.600, bebannya 5.800,
Jakarta nih sama. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pembangkit itu kan perlu pemeliharaan. Kemudian PLTA itu kapasitinya dihitung di sini, tetapi PLTA tergantung musim. Kita punya Saguling, Cirata, Jatiluhur itu ya. Pembangkit-pembangkit itu sangat tergantung sama musim. Kalau musim kemarau sangat sedikit sekali air yang bisa kita operasikan. Jadi pada kondisi-kondisi tersebut, daya yang kelebihan di Jawa Timur itu bisa kita kirim ke Bali, bisa kita kirim ke Jawa Tengah juga bisa kita kirim ke Jawa Barat dan ke Jakarta dan Banten. Next Pak Reza, silakan. Ini bagaimana kami mengoperasikan sistem tenaga listrik. Di sini dilihat sebelah kiri gambar dispatcher P2B, di sananya ada gedung yang ini, gedung operasinya, kami menyebutnya gedung miring ya. Di situ ada dispatcher pengendali operasi sistem. Tugasnya adalah manajemen energi dan switching di jaringan 500 kV. Hanya backbone yang kita lakukan switching karena untuk menjaga keandalan jaringan yang backbone-nya. Kemudian kami melakukan manajemen energi tadi, melakukan optimasi efisiensi list cost dari pembangkitan. Itu adanya di pusat pengatur beban yang ada di kantor induknya di Gandul. Kemudian kami mengoperasikan pembangkit-pembangkit yang ada di 500 kV. Sebelah kanan paling atas itu ada power station yang 500 kV yang kita kendalikan. Kemudian juga ada gardu induk 500 kV. Kita juga mengendalikan gardu tersebut. Kapan peralatannya itu perlu dikeluarkan, butuh dikeluarkan oleh atas permintaan teman-teman dari transmisi. Selanjutnya, kami juga punya subordinate di sini, area pengatur beban. Area pengatur beban itu mengendalikan GI yang ada di sisi 150 kV dan 70 kV. Maaf, 70 kV-nya saya nggak catat di situ ya. Berarti semua GI yang 150 dikendalikan oleh teman-teman area. Tadi Bapak-Bapak bisa lihat di belakang ada 5 area control center. Itu mengendalikan gardu-gardu dan transmisi yang ada di 150 kV dan 70 kV. Kemudian juga ada yang pembangkit di sisi 150 kV, itu ada yang dibantu oleh teman-teman dari area pengatur beban, ACC di sini. Jadi perintahnya datang dari control center, dari JCC, minta ke APB, langsung ke unit pembangkitan. Tapi juga ada yang langsung kita perintahkan langsung dari control center. Terutama teknologi baru kita bisa langsung mengendalikan dari control center dari JCC. Kemudian media komunikasi yang kita pakai ada fiber optik, kemudian public telepon seperti biasa, kemudian juga ada internet dan intranet. Next, silahkan lagi. Nah, ini dalam mengoperasikan sistem tenaga listrik supaya efisien, kita melakukan perencanaan. Perencanaannya kita lakukan biasanya dalam hitungan tahunan kalau operasi ya. Jadi jangka paling panjang kita hanya 1 tahun. Rencanakan tahun depan akan seperti apa operasi sistem kita, berapa energi yang dikelola, kemudian berapa yang harus disiapkan oleh pembangkit, energi primernya berapa ton batu bara harus disiapkan, berapa banyak gas yang harus disiapkan. Kami membuat perencanaan tahunan. Kemudian dalam rencana tahunan ini tiap bulan kita update lagi. Sebagai contoh, dalam tahunan pembangkit mengajukan rencana pemeliharaan. Kami harus keluar Pak, karena operating hour kami sudah tercapai di bulan ini dan tanggal ini. Nah, kita atur sedemikian rupa supaya nanti goalnya adalah kita punya kecukupan daya setiap saat di setiap titik, bahwa pembangkitan itu selalu lebih tinggi dari beban. Kita atur sedemikian rupa tidak boleh ada pembangkitan yang bertumpuk-tumpuk di satu titik sehingga menyebabkan pemadaman. Kemudian dari bulanan kita detailkan lagi menjadi mingguan. Dari mingguan kemudian kita detailkan lagi menjadi harian. Itu kalau dilihat nih ada garis sebelum real time itu sampai rencana operasi harian. Kalau gambar sebelah
kanan itu ada real time, itu langsung udah dioperasi sistem. Jadi dari sini bagaimana kita merencanakan sistem, pertama dari kita melakukan unit commitment dan economic dispatch. Itu prosesnya dari mana? Kita punya kontrak-kontrak dengan jual beli dengan listrik dengan IPP melalui PPA, mulai SPJPTL, kemudian juga kontraknya bisa macam-macam, ada take or pay gas PLTP, take or pay PLTP gitu ya sebagai contoh, kemudian kontrak dengan IPP PLTU. Nah, mereka menawarkan energi berapa dalam bulanan, kemudian kita kumpulkan dulu datanya, penawaran energi dari mereka. Kemudian ada juga yang tercatat dalam kontrak ya, karena bisa saja energi itu bisa berubah-ubah terhadap harga energi primernya sendiri. Harga batu bara bisa berubah, harga gas juga mungkin juga bisa berubah, harga apa lagi ya, batu bara, kemudian saya lupa lagi satu lagi. Ya nanti kita skip lagi satu lagi ya. Kemudian kita juga mengakomodir jadwal-jadwal pemeliharaan. Sebelah kiri usulan pemeliharaan pembangkit kita masukkan supaya kita punya neraca daya. Kalau kita menyebutnya neraca daya, supaya kita tahu bahwa kita masih punya cadangan nggak, kita masih punya contingency plan nggak kalau pembangkit yang kita operasikan tiba-tiba keluar karena gangguan. Kemudian selanjutnya juga kita punya input dari kondisi hidrologi. Ini lebih ke kondisi air ya, pola pengusahaan waduk. Jadi yang paling besar di kita ada 3 waduk. Pertama waduk Saguling, waduk Cirata, dan waduk Jatiluhur. Ketiga waduk ini airnya itu prioritasnya bukan untuk listrik ternyata. Listrik itu nomor keberapa? Jadi yang pertama yang harus kita ini kan adalah kebutuhan pengairan yang ada di di Jatiluhur. Baru sisanya by produknya adalah energi yang akan dibangkitkan oleh PLTA di Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Nah, kita ketemu dari perhitungan optimasi supaya kita punya waduk kasket tadi yang berjenjang dari Saguling ke Cirata ke Jatiluhur itu optimal setiap musim. Nanti energi yang kita hitung kita masukkan ke dalam koordinasi hidro dan termal nanti. Kemudian juga dalam perencanaan dalam tahunan itu bulanan, mingguan dan harian kita juga membuat perencanaan beban. Contohnya pada kondisi COVID seperti ini bagaimana kita merencanakan beban. Kemudian juga bagaimana kondisi dalam setahun perencanaan beban, atau mungkin bulanannya seperti apa, mingguan seperti apa, harian seperti apa. Kemudian yang di bawah bisa dilihat ada usulan pemeliharaan transmisi. Jadi transmisi pun juga kita akomodir di sini. Bagaimana transmisi ini kita koordinasikan, karena transmisi itu juga salah satu aset yang penting dalam pengoperasian sistem. Jadi kalau ada transmisi kita keluarkan, keandalan pasti akan menurun. Tapi di situ kita melakukan optimasi supaya listrik yang kita alirkan ke masyarakat tetap andal walaupun terjadi gangguan satu sirkuit sebagai contoh. Listrik tetap menyala. Kemudian semua dioptimasi dalam unit komitmen dan economic dispatch. Keluarlah kita scheduling untuk pembangkitan, penjadwalan. Contohnya pembangkit ini salah satu PLTA A atau PLTU B gitu ya. Nanti pembebanannya akan seperti apa? Mungkin di loading 60% di beban rendah mungkin dini hari, nanti naik lagi di jam berapa, itu sudah ada perencanaannya di kita. Nah, ini dioptimasi, kita menggunakan software terutama, tidak mungkin kita lakukan secara manual, kita optimasi, kita mendapatkan scheduling tadi, ya. Kemudian hasil scheduling tadi menjadi economic dispatch, kita dispatch ke pembangkit berdasarkan real time-nya. Kalau jam sekarang, jam berapa, contohnya jam
jam 20.00 gitu ya. Maka masing-masing bila tidak ada perubahan dalam rencana, maka dia schedulingnya sesuai dengan yang kita rencanakan. Bila ada hal-hal yang di luar rencana, pembangkit keluar karena gangguan, mungkin trip karena permasalahan di pembangkit, kemudian transmisi ada permasalahan. Nah, kami punya dispatcher yang mengendalikan itu supaya kita kembali ke kesetimbangan. Tapi tetap kita harus menjaga ekonomik operasi tadi. Operasinya tetap ekonomis. Tugas-tugas yang dilakukan oleh teman-teman dispatcher tempat kami, pertama mengatur frekuensi sistem, kemudian mengatur tegangan tentunya, kemudian juga supervisi keandalan, seperti tadi bila ada gangguan transmisi dan yang lain-lain. Proses bisnis ini pasti akan sangat berbeda dengan di Belanda, karena ini masih berjalan di kita seperti ini, karena modenya tidak fully vertically integrated, masih ada IPP yang berkompetisi. Kemudian juga sistem Jawa Bali itu belum terinterkoneksi dengan pulau-pulau lain. Jadi Pulau Jawa Bali disupport oleh pembangkit yang ada di Jawa Bali. Mungkin beda dengan kasus Belanda, bisa saling bantu dari kiri kanan dari tetangga sebelahnya gitu. Kalau Jawa Bali benar-benar murni island. Next Pak Reza, silahkan. Nah, ini gambaran bagaimana kita mengoperasikan sistem. Ini kita pembangkit yang ada di Jawa Bali ini terdiri dari pembangkit batu bara. Bapak bisa lihat di sini dan Ibu, warna abu-abu itu didominasi oleh PLTU Batubara. Ini kejadian 19 November 2019. Kita ngelihat komposisinya seperti apa. Yang pertama yang masran itu PLTP. PLTP itu masran, dia akan running terus. Kemudian juga ada ROR, run of river, dia nyala terus, silakan keluar masuk kalau itu karena skalanya kecil. Kemudian PLTU juga kita dispatch, masing-masing PLTU ini akan macam-macam di sini komposisinya. PLTU ini berapa loadingnya, PLTU yang lain berapa loadingnya. Di sini dioptimasi menggunakan software di kita supaya tetap hasilnya lebih akuntabel ya. Kemudian juga di sini juga ada pembangkit gas yang warna orange. Pembangkit gas ini terdiri dari gas pipa dari berbagai macam sumur yang ada di sekitar Jawa Bali. Kemudian yang warna kuning di atas orange itu adalah bahan bakar dari LNG, liquid natural gas ya, liquefied natural gas. Itu pola operasinya kita atur sedemikian rupa supaya pada saat beban-beban rendah minim, kemudian pada saat beban sedang membutuhkan kita maksimumkan. Disinilah letak optimalisasi tadi energi primer. Kemudian pada puncak-puncak bisa dilihat ada juga mungkin penggunaan HSD dan air. Pada saat ini bisa kelihatan warna biru kecil sekali. Itu itu PLTA waduk karena musim kering. Di sebelah kanan bisa kelihatan porsi batu bara 71,5%. Kemudian gasnya hampir 14%. Kemudian LNG-nya sekitar 8%. Sisanya dari panas bumi, hidro, dan BBM sebagian waktu itu masih kita operasikan. Next, Pak Reza. Ya, kira-kira itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawar, narasumber pertama. Teman-teman dipersilakan tanya nanti lewat chat ya, lewat Zoom chat. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya, mungkin teman-teman pengen tahu listrik di Belanda seperti apa sih. Jadi nanti untuk narasumber kedua ya, Saudara Bapak Tovan Fadriansah. Jadi izinkan saya membacakan sedikit kurikulum vitae-nya.
Bapak Tovan Fadriansah kuliah di ITB, ngambil jurusan Arus Kuat tahun 2002 sampai 2007. Kemudian Master in Electrical Power Engineering Delft University of Technology 2009 sampai 2011. Kemudian sekarang mengambil lagi Executive Master in Management Study, track strategi lagi ongoing di Amsterdam Business School University of Amsterdam, dimulai dari tahun 2018. Pak Tovan ini sekarang dinas di TenneT. TenneT itu perusahaan listriknya Belanda, mungkin juga dengan Jerman ya, listrik Belanda dan Jerman. Saat ini bertugas di TenneT di TSO, transmisi sistem operator. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Tovan untuk mempresentasikan perihal kelistrikan di Belanda seperti apa sih. Bang Reja, mohon bantuannya untuk sharing screen. Ya, terima kasih Bang Riki untuk perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman di Indonesia, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas diberikan waktu untuk memperkenalkan bagaimana sistem ketenaga listrikan di Belanda, di Eropa, dan khususnya di Belanda, di mana tempat saya kerja. Semoga nanti bisa bermanfaat ilmunya. Silakan Mas Reja. Next slide. Ya, ini kira-kira konten dari presentasi saya. Introduction, tapi tadi introduction juga udah diperkenalkan sama Bang Riki, jadi mungkin kita bisa cepat juga di sana. Kemudian saya akan menghabiskan waktu di bagian regulasi, nanti di regulasi di kelistrikan, ketenaga listrikan di Eropa dan Belanda, dan bagaimana mereka terkoneksi satu dan yang lainnya. Kemudian menuju tentang ke TenneT sebagai perusahaan itu sendiri. Kemudian future developments, terutama di bidang renewable energy yang sedang giatnya ada di Eropa ini. Dan terakhir, kalau nanti masih ada waktu, Bang Riki mungkin bisa saya share juga beberapa network problems yang terjadi selama ini. Next. Oh ya, mungkin sebelumnya nanti selama presentasi mungkin saya bisa juga di presentasi saya terdapat beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda, jadi nanti dalam presentasi bisa interchange di antara dua itu sama bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf kalau ada hal seperti itu, karena saya sudah terbiasa dalam pekerjaan sehari-hari dalam kedua bahasa tersebut. Ya, next. Saya menambahkan ini sebelumnya di slide. Next, Mas Reza. Next lagi. Jadi mungkin yang saya tambahkan di sini adalah ya di sini kira-kira penampakan saya pada zaman masih kuliah. Jadi setelah lulus dari ITB saya sempat kerja di PT Siemens Indonesia selama 2,5 tahun dari tahun 2007 sampai 2009 di bidang ke automasi, EMS system, dan sempat ikut serta dalam beberapa proyek di upgrade control center di Indonesia, di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, Sumbagut, dan juga di DKI Jakarta. Next. Tadi sebagian besar Bang Riki juga udah menjelaskan apa yang saya kerjakan di TenneT. Saat ini saya tinggal di Den Haag bersama istri dan kedua anak saya dan melaju ke Arnhem setiap hari. Selanjutnya Mas Reza. Ya, next. Di regulasi regulasi tentang tenaga listrikan ini tidak hanya lokal di Belanda, tapi juga di Uni Eropa. Jadi tadi dicantumkan ada 3. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang European Commission itu sendiri, kemudian ada badan yang namanya ENSOE di mana para TSO bekerja sama, dan terakhir tentang
regulasi di Belanda, di negara Belanda. Nah, Uni Eropa ini merupakan badan eksekutif dari European Union, Uni Eropa. Dia itu European Commission ini terdiri dari perwakilan dari negara-negara yang ada di Uni Eropa. Saat ini sekitar 27 perwakilan. Akan tetapi European Commission, orang-orang yang ada di European Commission, mereka tidak representatif terhadap negara mereka masing-masing. Tapi the way of thinking-nya itu lebih dalam European level. Mungkin animasinya dilanjutkan. Jadi tugasnya mereka itu adalah menginisiasi legislasi yang ada di Belanda, di Eropa, kemudian memberikan direktif apa yang harus dilakukan terhadap negara-negara anggota, mengimplementasi keputusan dan sejenisnya dan seterusnya. Di sini saya cantumkan 2 contoh dari direktif yang dikeluarkan dari European Commission, terutama di bidang energi, yang relatif terhadap diskusi kita ini. Yang pertama adalah direktif tahun 96 dari European Parliament, ini tentang liberalisasi market di electricity market. Yang pada akhirnya karena direksi ini pemerintah melahirkan TENET pada tahun 1998. Contoh yang lain dan terbaru adalah direktif tahun 2009, ini tentang penetrasi dari renewable energy sources, implementasi di setiap negara. Next. ENTSO-E merupakan salah satu badan, bisa dibilang dia mendapat mandat dari European Union Commission untuk meliberalisasi atau mengeksekusi lebih detail terhadap kebijakan-kebijakan dari yang lebih tinggi. ENTSO-E ini kepanjangan European Nation TSO for Electricity. So ini untuk bagian electricity-nya. Ada juga ENTSO-E untuk gas, karena transmission system di Belanda, di Eropa ada juga yang termasuk mengatur bidang gas. Untuk ENTSO-E ini, ENTSO-E juga merupakan perwakilan dari TSO yang ada di Eropa. Saat ini ada 22 TSO yang ikut serta dalam ENTSO-E. Tugas mereka ini adalah merumuskan, mendetailkan kebijakan-kebijakan atau regulasi dari direktif dari isi, kemudian mereka contohnya di sini adalah drafting network codes, apa yang harus dilakukan, bagaimana quality dan seterusnya. Kemudian melakukan juga technical koordinasi dan kooperasi kerjasama di antara para TSO. Nah, perbedaan dari EC sama ENTSO-E ini, orang-orang yang masuk ke sana itu merupakan perwakilan dari TSO. Jadi untuk implementasi orang-orang perwakilan TSO, misalkan saya mewakili TENET, ada rapat di Belgia untuk implementasi suatu kebijakan, maka saya juga harus merepresentasi apa kepentingan TENET di sana, apa permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul jika suatu kebijakan diimplementasi. Jadi di sana sedikit perbedaan antara ENTSO-E sama European Commission. Next slide, Mas Reza. Kalau untuk Dutch regulation, dikenal namanya Dutch Electricity Act. Ini dasar polisi Belanda untuk sektor listrik yang memastikan reliability, sustainability, dan efisiensi yang ada di Belanda. Jadi peraturan ini termasuk untuk pembangkitan, transmisi, dan distribusi network. Jadi tidak hanya untuk TENET. Next slide. Ini kira-kira gambaran bagaimana interrelasi entity. Tidak harus seperti ini, tapi kira-kira sebagian besar interrelasi seperti yang dicantumkan. Ya, yang pada akhirnya semua kebijakan itu bermuara kepada para TSO, karena mereka adalah organisasi yang pada akhirnya akan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Next slide. Ya, ini saya memberikan contoh tentang bagaimana koneksi antara keduanya. Dalam hal ini tadi saya mencontohkan ada direktif tahun 96 dari European Commission.
dengan adanya direktif ini, semua negara yang di bawah Uni Eropa, mereka harus mengimplementasikan hal tersebut. Dan pada tahun 96, yang berlaku di Belanda saat itu adalah Electricity Act tahun 1989, di mana itu tidak kompatibel dengan tujuan dari direktif itu tersendiri. Sehingga saat itu pemerintah Belanda menyesuaikan regulasi yang ada di negaranya menjadi Electricity Law Act tahun 1998. Kemudian contoh yang berikutnya, mungkin bisa dijalankan animasinya. Yang tadi saya cantumkan contoh berikutnya adalah direktif dari tahun 2009 tentang renewable energy. Impact-nya terhadap Belanda dalam hal ini adalah Belanda harus mengimplementasi sampai 20% power source-nya, power generation-nya dari renewable energy pada tahun 2020, yaitu saat ini. Tapi direktif ini juga akhirnya di-recast, kemudian di-adjust lagi sampai tahun 2030 dengan target 32% dari renewable energy sources. Oke, next. Sekarang saya akan membicarakan tentang TenneT itu sendiri. Ini adalah head office kita yang ada di Arnhem saat ini. Arnhem itu ada di sisi sebelah timur dari Belanda, yang bisa dilihat di peta. Bisa di next animasi, Mas Reza. Ya, kira-kira lokasinya seperti yang dicantumkan di sana, dia dekat perbatasan ke Jerman, jadi lebih dekat ke sana dibandingkan ke rumah saya. Jadi rumah saya di sisi sebelah kiri Belanda di pantai. Next. Sebelum mulai, saya mulai dari histori bagaimana TenneT terbentuk. Jadi di awal adanya kelistrikan 1880 sampai 1900-an, kira-kira setiap municipality atau di Belanda ini namanya gemeente, atau mungkin levelnya di Indonesia seperti kecamatan atau kota madya. Jadi mereka di setiap kota mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan listrik dari masyarakat yang ada di munisipal itu tersebut. Kemudian pada tahun 1949, dengan berkembangnya society saat itu, mereka akhirnya bekerja sama dan membentuk Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven, atau singkatnya SEP. Ini adalah predesor dari TenneT. Dan SEP ini dibubarkan pada tahun 1998 dengan implementasi dari Electricity Act tahun 1998, dan lahirlah TenneT saat itu. Selanjutnya. Ini adalah kondisi network ketika TenneT pertama kali berdiri. Jadi pada tahun 1998, network TenneT cuma terdiri dari 220 kV warna hijau di sini dan 380 kV yang warna merah. Kemudian pada tahun 2003, next slide. Ya. Pada tahun 2003, TenneT take over Transportnet Zuid-Holland, 150 kV network itu di sebelah kiri bawah. Itu ada Transportnet Zuid-Holland, saat itu akhirnya dibeli oleh TenneT dan incorporated under TenneT operation. Dan pada tahun 2008-2009 TenneT membeli lebih jauh network dari beberapa medium voltage company, dari Enexis, Delta, dan Liander, 110 kV sampai 150 kV. Yang digambarkan seperti ada dalam petanya. 110 kV berwarna hitam dan 150 kV berwarna biru di peta grid ini. Next. Ya, kemudian pada tahun 2010, TenneT took over, mengambil alih sekitar 40% network yang ada di Jerman. Ya di sini mungkin nggak terlalu jelas, tapi ini kira-kira di bagian tengahnya Jerman. Di antara Belanda sama Jerman itu ada TSO yang lain. Jadi di Jerman ada 4 TSO saat itu.
saat ini berarti ada 4, masih ada 4 juga. Mereka tidak di bawah satu flag TSO, tapi ada beberapa. Nah, jadi Tenet membeli salah satu di antaranya, di mana interkoneksi di utara Belanda, directly di bawah Tenet operasi. Next. Ya, semenjak dibangun Tenet berdiri tahun 1998, main responsibility Tenet masih sama seperti seperti PLN yang dijelaskan tadi sama Bang Munawar. Tapi Tenet juga karena listriknya liberal, Tenet juga melakukan non-statutory activities seperti pengaturan exchange energi listrik yang dikenal APX Exchange. Nah, ini di mana trading ke energi listrik terjadi. Sedangkan aktivitas ini bukan merupakan aktivitas yang berdasarkan hukum, karena tidak ada rules atau regulation yang mengatur itu. Tapi itu penting menurut Tenet karena itu salah satu kewajiban Tenet untuk menjaga reliability dari network. Karena ini dianggap penting, jadi pemerintah juga mengupdate regulasi pada tahun 2004 sehingga Tenet bisa berbentuk dalam bentuk grup. Dalam hal ini adalah Tenet Holding BV. Sedangkan Tenet TSO BV, TSO Netherlands di sebelah kiri, itu menjadi subsidiary dari Tenet Holding. Dan activity non-statutory activity, non-regulated companies seperti dicantumkan sebelah kanan, salah satunya juga BritNet, itu operasi dari HVDC Connection sama UK. Next slide. Ya. Salah satu efek dari keputusan ini, regulasi ini juga terjadi pemisahan antara produksi, transmisi, sama distribusi. Dan juga masyarakat atau consumer, mereka bisa memilih kepada siapa mereka akan membeli listrik akhirnya. Nah, ada gambar yang di bawah, gambar Belanda yang di bawah itu menggambarkan DSO, distribusi network, mulai dari 20 kV ke bawah yang ada di Belanda. Mungkin teman-teman yang tinggal di Belanda atau pernah tinggal di Belanda familiar beberapa nama ini. Misalkan Stedin itu adalah distribusi network yang ada di sekitar South Holland sama Utrecht area. Sedangkan yang di selatan yang kuliah di TU Eindhoven mungkin mereka lebih familiar dengan Enexis. Next slide. Ini adalah overview dari regulasi yang baru ini tahun 1998. Yang kita bisa melihat di sini, Tenet merupakan satu-satunya network manager, operator dari tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi yang ada di Belanda. Secara teori Tenet monopoli di tegangan ini antara produsen sama konsumen. Tapi regulasi ada di Uni Eropa mereka menambahkan, dan juga di Belanda mereka menambahkan bahwa secara teori Tenet bisa mengeluarkan tarif listrik setinggi mungkin untuk profitnya Tenet. Tapi berdasarkan Uni Eropa membuat peraturan tambahan sehingga semua aktivitas Tenet dan jual beli dan maintenance of the network-nya itu sendiri mereka akan diawasi. Nah, untuk di Belanda, jadi pemerintah Belanda meng-assign badan yang namanya ACM, Autoriteit Consument and Markt. Jadi dia itu desain sama government Belanda untuk mengoversee, untuk memonitor tarif listrik, the fairness tarif listrik bagi konsumen, sehingga Tenet nggak bisa menetapkan tarif seenaknya sendiri. Sedangkan untuk di Jerman mereka juga memiliki badan serupa karena ini regulasi dari tingkat Uni Eropa. Jadi mereka juga mempunyai badan yang namanya BNetzA, Bundesagentur für Elektrizität and so forth. Jadi itu memiliki tugas yang sama. Next, Mas Riza. Selanjutnya. Ya.
di sini digambarkan persentase kemana uang itu mengalir. Di sini digambarkan jika konsumen membayar 100 euro spend di electricity, sekitar 42-nya euro, 42%, itu merupakan pembayaran untuk energi listrik yang mereka pakai itu sendiri, dan kemudian 28%-nya, 28 euro merupakan pajak, dan 30%-nya secara rata-rata itu menuju ke TSO sama DSO, Transmission System Operator sama distribusi sistem operator. Sedangkan untuk tenet seperti digambar itu kira-kira 5 euro atau 5% dari electricity bill yang dibayar sama household. Next. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan atau mengilustrasikan bagaimana kira-kira electricity bekerja di Eropa, di Belanda dalam kasus ini. Tadi Mas Munawar juga menjelaskan tentang day ahead security assessment. Nah, ini yang saya gambarkan ini misalkan untuk day ahead market pada jam 1 siang. Jadi di sini saya gambarkan, saya ilustrasikan ada 5 rumah di beberapa tempat berbeda. Den Haag ada 2, kemudian Arnhem, Amsterdam, dan Leiden di bagian atas. Nah, rumah-rumah itu merepresentasikan para konsumen-konsumen yang ada di kota-kota yang bersangkutan. Kemudian mereka memprediksi atau forecast loading, memprediksi beban mereka pada keesokan harinya jam 1 siang. Mungkin ini prosedurnya mirip-mirip sama yang dipaparkan Mas Munawar. Tapi ini berdasarkan liberalized market di listrik. Jadi dengan beban, perkiraan beban dicantumkan bagian atas, DNH yang pertama 10 MW, 4 MW, 12, 20, dan 12 MW. Nah, masing-masing dari rumah-rumah tersebut, mereka bisa menentukan kepada siapa mereka pengen disuplai. Tapi dalam hal ini tidak langsung, mereka bisa memilih energi provider atau trader dalam hal ini. Jadi Eneco dan Nuon itu adalah 2 di antara energi provider yang setiap rumah bisa membuat kontrak kepada mereka. Nah, jadi dalam hal ini, dalam ilustrasi ini, saya mengatakan kepada, misalkan saya tinggal di Den Haag, di rumah pertama, saya mengatakan kepada Eneco bahwa besok sekitar jam 1 siang, jam 13, saya ingin memakai energi di rumah saya 10 MW. Jadi saya bilang ke Eneco dan meminta Eneco untuk mencarikan listrik tersebut, untuk disuplai listrik tersebut. Nah, seperti kita lihat Eneco portfolio di sini dia memiliki 34 MW dengan rumah-rumah yang dari Den Haag, Arnhem, dan Leiden, sedangkan Nuon 24 MW untuk mensuplai Den Haag dan Amsterdam. Itu adalah portfolio di masing-masing energi trader. Kemudian mereka akan masuk ke energi market exchange APX yang di tengah-tengah, dan mereka di sana akan meminta bahwa saya ingin membeli listrik sebesar 34 MW untuk customer saya, sedangkan Nuon 24 MW untuk customer Nuon. Dia mencantumkan volume yang mereka pengen beli. Kemudian power producer contoh di bawah ini adalah Essent, E.ON, dan Vattenfall. Nah, mereka ini adalah power producer, jadi mereka menawarkan untuk besok jam 1 siang mereka mempunyai volume tertentu dengan harga tertentu per megawatt hour. Nah, dengan mekanisme market seperti yang dicantumkan di atas, akhirnya tercapai equilibrium listrik yang disepakati. Dan kemudian contoh ilustrasi di bawah itu adalah akhirnya Essent akan mensuplai 20 MW, E.ON 15 MW, dan Vattenfall 23 MW terhadap demand tersebut dengan price yang sudah disepakati bersama dalam APX market di atas. Ya, mungkin tambahan, karena ini day ahead market, yang dicantumkan di sini hanyalah untuk 1 jam saja, which is jam 1. Sedangkan karena ini day ahead market, ya, jadi terdapat 24 jam, jam 1 sampai jam 24. Jadi sama saja seperti forecast calculation di PLN. Jadi saya akan mencantumkan berapa megawatt yang akan saya beli untuk jam 1, jam 2, sampai jam 24 keesokan hari.
Sedangkan market akan berlangsung sekitar, seingat saya sekitar 1 jam, 1,5 jam, jadi itu market window untuk jual beli listrik seperti yang diilustrasikan di sini. Next. Ya, yang dicantum sebelumnya itu bisa dibilang ilustrasi untuk harian. Pertama dari untuk 1 jam, kemudian day ahead market. Tapi kontrak saya sebagai orang yang tinggal di rumah, jadi rumah saya punya kontrak terhadap Eneco itu minimal 1 tahun. Jadi tahunan kontrak atau 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Bagaimana cara kerjanya? Kontrak tahunan ini antara kami dan energi provider. Jadi mereka mengestimasi pemakaian kilowatt hour tahunan di rumah tersebut berdasarkan rata-rata tipe rumah. Semakin besar rumah biasanya estimasi semakin besar. Kemudian berapa banyak orang yang tinggal di rumah tersebut. Ya, sehingga saya dua itu yang paling penting. Jadi mereka mengestimasi pemakaian kilowatt tahunannya berapa, kemudian dengan harga kilowatt hour yang ditawarkan, mereka akan menghitung, termasuk service dan tax tahunan, mereka akan menghitung berapa total energi yang konsumen akan bayar. Dalam hal ini mungkin mereka akan menghitung, saya akan membayar 1.500 euro dalam 1 tahun untuk pemakaian energi listrik dan gas. Nah, setelah dan saya membayar pro rata energi bulanan. Jadi bisa jadi cuman kalau 1.600 dibagi 12, jadi itu pro rata ya bulanan yang harus saya bayar kepada energi provider. Dalam hal ini Eneco. Kemudian pada akhir tahun kontrak, kelebihan pemakaian atau kekurangan pemakaian akan dihitung ulang. Jadi akhir tahun kontrak ini bukan berarti Januari sampai Desember, tapi bisa jadi di mana kontrak itu dimulai. Kalau dimulai dari Maret, dan berarti akan berakhir sekitar Februari tahun depan. Nah, pada saat itu dihitung berapa pemakaian real dari energi listrik yang digunakan selama 1 tahun, berapa kilowatt hour. Kemudian jika ada kelebihan energi yang saya pakai, maka saya harus membayar ekstra kelebihan pemakaian energi tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata lebih rendah, saya akan menerima uang kembali dari energi provider atau tenant atau Eneco. Sedangkan untuk mereka, untuk energi provider, mereka bisa membeli energi tiap hari, bidding harian di market day ahead atau intraday market untuk energi trader. Dan mereka bisa membeli energi tidak hanya di Belanda, tapi juga yang ada di Eropa yang masuk ke market itu sendiri. Next slide. Ya, ini adalah gambaran dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan bagaimana peran ACM di Belanda, Autorité Consumer Markt. Di box bagian atas itu bisa dilihat electricity producer akan membangkitkan listrik dan akan ditransmisikan melalui tenant. Kemudian ada 2 macam konsumen dalam hal ini, jadi direct konsumen connected to tenant network, atau household atau company atau non-commercial organization. Mereka disuplai melalui distribusi network. ACM di sini, di situ ada gambar Louvre. Jadi mereka juga memenuhi supervision and regulation by the ACM di bagian itu. Sedangkan di bagian bawah tadi yang saya gambarkan, jadi bagaimana konsumen membayar? Konsumen akan membayar kepada supplier, sedangkan supplier akan membayar melalui exchange, melalui stock exchange, tapi market exchange, electricity market exchange. Mereka membayar ke sana, dan electricity producer akan menerima pembayaran listrik tersebut. Sedangkan tarif network akan dibayarkan either supplier atau consumer direct langsung ke transmission network. Kalau konsumen yang terkonek langsung ke tenant, mereka akan bayar ke tenant langsung, tapi untuk supplier yang terhubung, kalau konsumen yang terhubung melalui distribusi network, mereka akan bayar melalui energi provider. Jadi mereka akan membayar ke tenant dan distribusi network. Oke, next. Ini ada beberapa facts dan figure
tentang Tenet. Tenet claims grid availability-nya adalah 99,9998% available. Kemudian total employee, ini data ini berdasarkan report tahun 2019, tahun lalu. 4.900 employee, investment 3,1 billion euro. Kemudian total connected offshore wind farm 21, interconnection 15, termasuk 3 HVDC connection dan 12 AC connection, synchronous connection. Ya, di situ 21 HVDC converter. Tenet memiliki 22.862 km dan 42 juta end consumer dengan profit tahun tersebut 409 million euro. Di pojok kiri bawah dicantumkan maksimum beban yang direcord selama 12 tahun terakhir, itu 16.740. Jadi kalau saya melihat tadi presentasi dari Mas Munawar, itu kira-kira beban Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sekitar 500 lebih rendah, megawatt lebih rendah. Sedangkan installed capacity-nya 31.940. Next slide. Ini adalah distribusi dari installed capacity yang tadi saya sebutkan. 4.000 megawatt atau sekitar 12,5% berasal dari coal-fired turbine. Kemudian 15.500 dari gas turbine. Lalu kita memiliki nuclear power plant di Belanda sebesar 486 megawatt, dan solar panel, distributed solar panel included 5.700, wind farm saat ini 4.900 megawatt, dan pembangkitan lain-lain sekitar 1.300 megawatt. Ini termasuk dari biomass, waste, atau small scale wind water turbine, itu di river biasanya, di sungai. Next slide. Ini adalah gambaran posisi network Belanda. Di sebelah timur kita berbatasan dengan Jerman, dan sebelah selatan berbatasan dengan Belgia. Next slide. Ya, ini adalah saluran transmisi yang ada di Belanda saat ini. Jadi kita memiliki 8 transmisi, AC transmisi, synchronous transmission line ke Jerman, dan 4 ke Belgia. Lalu kita punya 1 HVDC kabel ke UK, 1 ke Norway, dan 1 ke Denmark. Kalau Denmark ini termasuk yang khusus karena dia terkoneksi langsung ke Denmark, dan Denmark juga terconnected secara sinkron 50 Hz ke Tenet system. Jadi untuk perhitungan contingency modeling dari Cobra untuk Cobra kabel ini ke Denmark itu cukup menantang. Next slide. Ini adalah 3 key task of Tenet. Yang pertama adalah transmission services. Ini berhubungan dengan perencanaan, konstruksi, dan perawatan sehingga network menjadi robust, network high voltage dan HV jadi robust. Sistem services adalah menjaga balance antara supply dan beban. Sedangkan yang ketiga tadi sudah kita diskusi, berhubungan dengan market fasilitasi. Next slide. Di sini saya tambahkan tentang frekuensi balancing. Real-time frequency balancing itu mungkin hampir sama. Kita memakai LFC system, di Belanda namanya AVR. Tapi yang membedakan di sini karena interkoneksinya dengan negara tetangga itu sendiri. Jadi untuk tambahan komponen di LFC adalah IGCC. IGCC ini untuk mencegah aktivasi reserve berlawanan arah dengan frekuensi deviation secara bersamaan antara TSO. Jadi antara Jerman, Belanda dengan Prancis dan seterusnya. Jadi kalau mereka ikut serta dalam International Grid Control Cooperation, mereka akan mengirimkan beberapa informasi
yaitu standar LFC, perhitungan control error, itu akan dikirim ke pusat IGCC, perhitungan IGCC, termasuk Activated Automatic Frequency Restoration Reserve. Nah, untuk LFC, sistemnya juga sama, itu berdasarkan market. Jadi setiap provider akan mengirimkan kepada tenant volume of the dari generator itu sendiri yang available untuk membantu tenant dalam setiap waktu. Mereka mengirimkan berapa banyak volume yang mereka bisa pakai, bisa provide, kemudian berapa harga megawatt berapa euro per megawatt hour. Jadi setelah dihitung ya LFC, perhitungan LFC, deviasi dari 50 Hz itu dikonvert termasuk IGCC information akan dikonvert menjadi berapa banyak volume megawatt yang harus dibangkitkan atau dikurangi oleh para pembangkit. Kemudian sistem akan mengaktifkan automatically frequency restoration reserve yang available. Next slide. Masa lalu kita banyak punya konsumer yang disuplai centralized power plant seperti yang sebelah kiri. Sedangkan untuk yang saat ini dan juga beberapa waktu yang akan datang, kita akan banyak power plant yang berasal atau higher penetration yang ditulis di sana, centralized atau distributed RES to fit the consumer load. Now, next slide. Di sini saya menggambarkan beberapa perkembangan. Jadi seperti disampaikan di awal, European Commission mengeluarkan direktif untuk 32% pembangkitan dari renewable energy. Jadi TenneT punya beberapa roadmap untuk membangun offshore wind turbine. Ini adalah program sampai tahun 2023, di mana 3.500 MW total offshore wind farm akan dibangun dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Seperti dicantumkan di atas, Borssele Alpha dan Beta itu sudah masuk ke sistem dengan total 1.400 MW, dan akan dibangun juga di Hollandse Kust Zuid, Alpha Beta, Hollandse Kust North, juga akan dibangun pada tahun 2023. Next slide. Dari tahun 2024 sampai tahun 2030 program, di sini ini adalah proyek yang ada dalam roadmap TenneT untuk offshore project dengan maksimum 6.100 MW planet. Perbedaannya di sini karena di awal kita sudah memakai offshore yang cukup dangkal dan dekat dengan kust dengan pantai Belanda. Jadi untuk yang fase berikutnya ini harus lebih jauh. Jadi seperti bisa dilihat di sana, untuk yang fase awal kita masih bisa menyambungkan dengan AC connection. Tapi untuk yang lebih jauh, IMUI dan Alpha, FR dalam hal ini jauh network, itu kita akan menggunakan DC cable offshore. Next slide. Untuk jangka panjang tahun 2050, TenneT dan beberapa negara dan juga beberapa badan lain membentuk konsorsium yang disebut North Sea Wind Power Hub Consortium. Jadi rencana mereka adalah membuat reklamasi di tengah-tengah sana, di sekitar North Sea, di mana potensial untuk membangun power wind farm di sana bisa sampai 110.000 megawatt offshore wind farm. Jadi dengan rencana ini bisa kita TenneT sama beberapa negara Eropa mengharapkan target untuk renewable energy resources akan tercapai pada saat itu. Next slide. Ini adalah contoh animasi dari reklamasi yang akan dilaksanakan. Jadi reklamasi di tengah laut, di mana di situ akan ada dock untuk
liquefied gas untuk contohnya, atau DC connection dari listrik itu sendiri ke daratan. Koneksinya itu bisa melalui ke UK atau ke Norway, Denmark, Belanda, dan Jerman. Next slide. Ya, mungkin beberapa permasalahan yang cukup terkenal terjadi di Belanda atau di Eropa. Di sini saya cantumkan contoh adalah blackout di North Holland pada tahun 2015. Ini cukup ramai karena 1 juta orang selama 3 jam tanpa suplai listrik, dan terlebih lagi Schiphol juga ada di North Holland. Jadi Schiphol juga blackout dan nggak ada jaringan listrik juga jadi permasalahan. Permasalahannya ini karena yang tercantum di sana overcurrent relay activated, pick up, dan karena operasi dari relay ini double bus bar Demon 380 kV itu jadi trip semua. Masalahnya Demon 380 kV ini merupakan salah satu hub yang menghubungkan antara di utara Belanda, dari North Holland, atau ke selatan, atau ke North Holland itu sendiri. Jadi sistem di Belanda 150 kV-nya itu di feed sama 380, tapi mereka tidak interkoneksi di antara 150 kV. Meskipun mereka punya transmission line, tapi itu normalinya open dia. Jadi antara South Holland sama North Holland mereka disconnected di 150 kV. Nah, karena supply saat itu satu-satunya adalah Demon 380, dan supply itu hilang, jadi overload dan under frekuensi 150 kV North Holland. Dan karena under frekuensi, generator di North Holland jadi trip dan blackout satu North Holland. Next. Ini adalah salah satu contoh ya permasalahan yang terjadi pada tahun 2006 di Eropa itu sendiri, yang mengakibatkan apa yang kita punya sekarang, koordinasi security di forecast timestamp sama di real time timestamp. Jadi koordinasi, karena hal ini lesson learn-nya adalah mereka membuat yang beberapa koordinasi tambahan. Nah, ini penyebabnya ya karena di sisi sebelah kiri atas, karena ada kapal laut namanya Norwegian Pearl, mereka pengen lewat saluran itu, dan saluran Confer de Dille itu harus diputus untuk sementara. Akan tetapi karena koordinasi masih kurang bagus, dan seperti tadi saya bilang, TSO, Transmission System Operation di Jerman ada 4, koordinasi juga masih kurang baik saat itu, dan N-1 calculation saat itu juga tampak tidak baik. Jadi sewaktu di transmission line-nya di open, ternyata di observe juga ada overload di sisi lain dari network itu sendiri. Dan pada akhirnya seperti dicantumkan kiri atas, biru, substation broken, busbar decoupled. Dan hal ini menjadikan beberapa cascade tripping di lines yang digambarkan berwarna merah. Next slide. Karena tripping beberapa tie line tersebut, Uni Eropa terbagi menjadi 3 area. Area pertama under frekuensi, sedangkan area kedua dan ketiga over frekuensi, karena supply berasal dari 2 area tersebut. Dan hal ini menyebabkan load shedding di beberapa negara. Belanda sekitar 300 MW load shedding karena hal ini. Next slide. Ini contoh terakhir dari masalah yang muncul. Ini dinamakan line dancing, terutama di winter yang buruk. Ini biasa terjadi di winter yang sangat buruk, dan terutama banyak wind, dan hal khusus seperti dalam hal ini adalah di utara Belanda. Jadi angin dari sisi timur, dari Siberia itu biasanya lebih dingin, dan angin dari sebelah barat itu bisa lebih hangat dan juga basah.
Jadi sewaktu mereka bertemu, di situ terjadi kondensasi air dan membentuk es di konduktor di transmission line. karena ice itu sendiri ditambah angin yang cukup kuat di sebelah utara Belanda, menjadikan saluran itu dancing, menyebabkan flashovers kadang-kadang antara fase dan seterusnya, atau sagging terlalu dekat ke bawah ke ground, jadi ini menyebabkan voltage dip yang juga, dan dalam beberapa hal tertentu transmission line ini akan dibuka sama control center di Belanda. Saya rasa itu presentasi dari saya. Jadi saya tidak masuk ke bagian perhitungan security assessment yang ada di Belanda, tapi kira-kira akan mirip seperti yang Pak Munawar bilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tovan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menulis pertanyaan. Mungkin nanti dari moderator akan menyampaikan ke masing-masing narasumber ya. Teman-teman narasumber, Pak Tovan dan Munawar, mungkin nanti bisa dijawab singkat ya, karena saya lihat nih banyak sekali nih pertanyaannya dan saya pikir bagus-bagus semua nih. Kita mulai dari Pak Munawar dulu ya. Pak Munawar, monitor. Silakan. Ini dari mungkin jawabnya singkat aja ya Pak Munawar, karena masih banyak pertanyaan ini. Jadi dari Pak Eka, kalau PLN mengubah skema energi market, dimungkinkan nggak sih? Dan apa yang harus dipersiapkan atau dipertimbangkan? Oke, baik. Mulai dari regulasi dari pemerintah dulu, Pak. Dari komitmen pemerintah seperti apa. Kemudian juga nanti komitmen terhadap pembangkit-pembangkit yang sudah operasi seperti apa. Jadi itu sangat mungkin dilakukan, tapi nanti pemerintah mau dibawa ke arah mana, kita sebagai pelaksana operasi kita ikut aja, Pak. Oke, makasih. Kemudian ada pertanyaan dari JS juga. Berapa sih spinning reserve dalam MW atau persen beban Jawa Bali, Pak Munawar? Oke, spinning reserve kita menjaga di angka 1 unit terbesar. Jadi 1 unit terbesar kita 1000 megawatt. Kita dijaga di angka itu, di mana 50%-nya kita siapin untuk yang fast respon. Oh, jadi terbesarnya 1000 megawatt ya di Jawa Bali ya. 1000 megawatt, berapa persen tuh, sekitar berapa persen Pak Munawar? 3%. 3% ya, oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah kalau liberal market diterapkan di Indonesia, apakah memberikan harga listrik yang murah atau mahal ya bagi pelanggan di Indonesia? Waduh, ini berat nih pertanyaannya ya. Karena gini, market itu tujuannya adalah untuk menjaga keekonomian. Tapi kalau nanti kan masing-masing entity yang bekerja yang ada dalam bisnis kelistrikan, dia harus untung. Kan posisi saat ini harga kita ada yang harga keekonomian, juga ada yang masyarakat yang disubsidi ya. Jadi itu depends on ini Pak, tergantung nanti dari seperti apa bentuk marketnya akan dibangun. Oke, baik, makasih. Buat teman-teman yang masih mau melanjutkan pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan waktu kita cukup, karena kita target itu ya 2 jam ya. Kalau ada yang belum puas, mungkin bisa kami sampaikan email dari narasumber ya. Nah, sekarang ke Mas Tovan nih. Mas Tovan monitor ya. Ya. Mas Tovan, ada dari Mas Dwi nih nanya nih. Perihal apakah tren microgrid yang independen di klaster perumahan, ya saya nggak tahu di Belanda mungkin masih ada juga perumahan yang membangun kayak PV ya, rooftop segala macam, itu berpengaruh nggak sih ke tenet? Ya, itu cukup berpengaruh, terutama di beban maksimum. Dan kita juga pernah berpengalaman sewaktu terjadi gerhana matahari, yaitu drop di Uni Eropa karena nggak ada matahari, cuma selama beberapa menit, itu cukup besar. Jadi efeknya pengaruh dalam hal. Tapi tetap ada yang bisa bantu supply ya, backup ya, cadangan ya. Ya, jadi
kita udah kerjasama antara regional juga, Belanda, Jerman, Elia di Belgium melakukan simulasi bagaimana kondisi terbaik, terburuk dan sejenisnya. Oh, jadi di sana itu di Belanda sudah wajar ya apa interkoneksi dengan negara lain ya? Itu nggak ada ini kah? Nggak ada kekhawatiran perihal ketahanan energi suatu negara kah? Itu lebih ke kolektif. Jadi akhirnya kan karena ada market coupling, jadi market coupling antara negara-negara itu, jadi harga-harga jadi sama, turun. Itu ada efeknya juga kayak ke konvensional generator. Jadi kalau mereka terlalu mahal di negara tertentu, misalkan di Belanda terlalu mahal dan mereka nggak bisa kompetisi, akhirnya mereka harus tutup. Dan dengan tutupnya konvensional power plant seperti itu, akhirnya reserve-nya itu semakin berkurang. Itu efek ke dinamiknya. Oke, makasih. Teman-teman dari departemen lain melakukan studi kajian ini. Oke. Kemudian berapa sih harga listrik di Belanda? Apakah masih ada yang disubsidi nggak sih di Belanda? Subsidi nggak ada di Belanda. Setahu saya, kalau saya buka rekening listrik saya, itu perkiraan sekitar 23 sen, antara 20 sampai 25 sen per kilowatt hour. Itu udah total harga. Oke, jadi di Belanda tidak ada yang disubsidi ya. Kemudian untuk renewable energi, apakah ada insentif ya dari pemerintah? Bentuknya apa sih? Itu ya, setahu saya, waktu itu ada presentasi dari orang departemen offshore. Mereka presentasiin karena teknologi semakin lama semakin murah. Awalnya mereka disubsidi sewaktu perhitungan investasi awalnya. Jadi misalkan akhirnya per kilowattnya mereka membutuhkan subsidi sekian euro. Karena kalau seandainya enggak, itu percuma. Di liberal market mereka nggak akan masuk ke sistem karena harga terlalu mahal. Nah, jadi ini disubsidi ke sewaktu pembangunan itu sendiri. Jadi perhitungan kapitalnya dihitung di awal. Oke, menarik. Kembali ke Pak Munawar ya. Mas Munawar ya. Mas Mun. Ya, silakan. Nah, ini ada yang nanya nih. Tadi kan disampaikan ada kompetisi antar pembangkit nih, baik punya PLN, anak perusahaan atau IPP nih. Nah, kalau untuk SIPP misalnya ada yang nggak kompetitif karena kurang efisien, sehingga menjadi pilihan terakhir. Ada nggak sih penaltinya terkait availability-nya? Oke. Itu kontraktual ya. Jadi gini, analoginya gini. Kalau kita perusahaan taksi, kita nyewa kendaraan gitu ya. Semua kendaraannya sudah kita sewa, bulanannya berapa. Kemudian kalau mobil itu boros bensinnya, maka kita tidak operasikan mobil itu. Jadi sewanya tetap kita bayar. Kira-kira gitu baik. analoginya. Ya, makasih. Nah, kembali ke Pak Tovan nih. Tadi kan di presentasinya kita melihat di sana sudah liberal market di mana konsumen itu bisa memilih energi provider ya. Pertanyaannya, ada nggak sih minimal jangka waktu kontraknya dengan si energi provider? Atau bisa berubah setiap saat sesuai keinginan konsumen, Pak Tovan? Ya, biasanya kontrak itu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun di provider sepengalaman saya. Tapi karena provider itu juga berusaha untuk mencuri pelanggan dari provider lain, mereka biasanya selalu telepon kayak ke orang, ke saya misalkan, mereka akan telepon, jika saya pindah ke provider mereka, saya akan mendapatkan benefit tertentu. Misalkan, ya apapun itu. Oh, diskon kayak gitu-gitu ya, potongan ya. Nah, pertanyaannya gini, yang punya jaringan siapa ya? Apakah sama dengan yang ini, energi provider yang ke rumah-rumah? Enggak. Jadi si energi providernya bisa dibilang mungkin gampangnya itu mereka adalah trader energi. Bisa jadi mereka juga memiliki pembangkit, tapi secara gampang mungkin mereka dibilang sebagai trader energi. Mereka tidak harus aset jaringan kayak 20 kafe distribusinya itu ada perusahaan seperti Tenet ya, TSO ya? Ya, jadi itu sejenis disjayanya tadi di slide awal itu ada, tapi itu terpisah dari Tenet. Itu nanti cost-nya ada dibayar di komponen tadi ya, yang 100 euro, 30% untuk Tenet gitu? Ya, tarif losses dan kawan-kawan jaringan transmisi itu termasuk service balance dan quality
itu sudah diperhitungkan termasuk di dalam tarif yang ditentukan. Jadi tarif yang dibayar sama konsumen itu udah termasuk losses jaringan, quality service quality, sama ya pemakaian transmission network. Berarti si tenet ini hanya sampai transmisi saja ya? Itu sampai tegangan berapa di sana ya kalau transmisi ya? Tenet tegangannya 110 kV, 150 kV sama 380 kV. Kalau di bawah itu masuk sebutannya distribusi ya? Itu ya masuk ke distribusi network. DSO ya, DSO kita sebut DSO ya. Tergantung ya. Setiap negara di Uni Eropa beda-beda. Di Jerman mereka cuma punya 380 sama 220 kV, jadi 150 kV masuk ke kategori distribusi network. Nah, kemudian ada yang tanya lagi nih, Pak Tovan. Selama ini tenet itu kekuasaannya dia bisa full kontrol ke pembangkit nggak, IPP? Kan di sana mungkin IPP semua ya. Itu bisa sampai ke situ nggak? Nggak bisa. Nggak bisa atau bisa? Tidak bisa. Misalkan terkait AGC, LFC, dan lain sebagainya, itu sudah aturan ya? Ya, jadi tadi saya jelaskan singkat tentang AGC, kita namanya itu LFC, Load Frequency Controller. Bahkan untuk sampai LFC itu sendiri, setiap energy provider akan mengirimkan volume sama harga itu sendiri. Jadi kita cuma mengirimkan aktivasi dari bidding itu. Oke. Kemudian Mas saya Riki. lihat. Oh, udah selesai belum? Mau nambahin tadi sedikit. Ya, tadi Pak. Yang analogi mengenai kendaraan tadi. Jadi tidak ada bisnis dimanapun, mungkin IPP, dia tidak kompetitif. Jadi tidak mungkin, pasti teman-teman IPP dia berusaha kompetitif dengan kompetitor-kompetitornya masing, entah itu dengan IPP atau entah itu dengan perusahaan pembangkit PLN itu. Oke, tambahannya itu. Maaf ya Pak. Oke, baik. Ya, makasih Pak Munawar. Pak Tovan, ini saya lihat tadi ada juga di dalam struktur cost-nya itu ada untuk teks ya. Itu teksnya besar sekali. Di dalamnya ada kayak penerangan jalan nggak seperti PLN? Saya kurang tahu tentang itu. Oke. Kemudian untuk dari Pak Arion, Marosi Mare-Mare, menanyakan bagaimana sih settlement pembayaran energi dari konsumen ke pembangkit? Itu untuk saya pertanyaan. Ya, untuk ini, Pak Tovan. Ya. Kalau konsumen seperti saya, rumahan atau perkantoran, saya akan bayar ke energy provider seperti tadi, Eneco. Kemudian di market system, jadi uang yang saya bayarkan kepada Eneco akan membayar kepada pembangkit. Oke, baik. Kalau di Belanda, kepada Pak Tovan lagi ya, kalau di Belanda misal terjadi pemadaman nih, itu ada nggak sih kewajiban penyedia listrik memberikan ganti rugi ke pelanggan? Ini cukup jarang terjadi, jadi saya nggak punya pengalaman itu. Tapi yang saya tahu yang tadi blackout di North Holland itu ada, karena itu masuk ke berita juga. Jadi karena ada kontrak antara tenant sama dari konsumen tentang quality. Nah, di situ ada ya settlement dan sejenisnya. Tapi kalau sejauh saya belum pernah mengalami mati lampu. Jadi mati lampu karena ada failure, itu saya belum pernah mengalami. Dan juga saya Oke. Kemudian tadi saya lihat install kapasitinya 32 GW, sedangkan beban puncak hanya 16 GW ya. Itu ada spare 16 GW. Apakah ada pembangkit yang tidak diorder atau itu sebagai ancillary service ya? Jadi ada pembagian. Jadi mereka itu, para pembangkit owner itu, mereka ngebagi pembangkitan mereka itu sendiri, kapasitas pembangkit. Jadi ada yang untuk day ahead market, ada intraday market, atau untuk frequency controller reserve. Jadi, berarti itu semua ada harganya ya, ancillary service gitu ya? Ya, semakin dekat ke real time, harganya semakin mahal. Itu tapi harga itu, oke, harga itu standar atau sudah diatur di aturan di European Union tadi atau di ACM tadi, bagaimana? ACM itu cuma menentukan tarif untuk tenant yang tenant bisa minta kepada pengguna, termasuk dari investment tenant itu sendiri. Jadi hanya untuk tarif itu. Sedangkan untuk pembangkit berapa banyak, ya mereka harus pinter-pinternya mereka juga ya.
Ya. Jadi setahu saya mereka harus punya untung juga, tapi mereka bertarung di market APX. Dan untuk hal frequency controller, mereka bertarung siapa yang murah akan diambil lah Tenet. Karena frekuensi, volume untuk restore frekuensi itu kan beda-beda. Jadi bisa jadi bidding mereka nggak dipakai sama sekali. Oke, berarti di Belanda ada juga pembangkit yang selama ini standby aja, misalkan dia nanti berfungsi pada saat sistem blackout, dia line charge, ada nggak seperti itu? Kalau Black Start di Belanda, saya kurang tahu di mana lokasinya. Tapi sebagian besar itu bukan punya Tenet. Tapi kalau yang saya tahu ada kontrak generator yang sebagai Black Start dalam hal ini. Jadi lanjut. Ya. Lanjut silakan. Ya, jadi cuman itu yang saya tahu. Oke. Berarti tadi delta atau cadangannya tuh besar juga ya, dari 32 install capacity yang dipakai hanya 16 GW ya. Iya. Itu berarti dia nanti ya itu tadi saya bilang ya. Nah, itu untuk pembangunan pembangkit baru itu di sana mekanismenya bagaimana ya? Masuk RUPTL dulu kah atau dilelang kah, bagaimana? Tenet untuk pembangkit, perencanaan pembangkit itu out of scope-nya Tenet. Oke. Jadi untuk perencanaan pembangkit kita tidak melakukan hal itu, tapi kita hanya melakukan bottleneck yang ada di sistem congestion. Oke, yang meng-approve itu apa? Ada badan regulasi sendiri ya, misalkan swasta mau bangun nih pembangkit. Kan kalau di kita, wah karena under demand, stop dulu dong, jangan dulu bangun, atau nanti bangunnya tahun sekian. Kalau di sana siapa yang ngatur? Yang tadi kayak ada wind turbine tahun sekian mega segala macam. Ya, kalau untuk wind turbine itu kan karena kerja sama pemerintah dan juga emang itu kewajiban ujung-ujungnya. Tapi kalau untuk IPP, istilah di PLN mungkin ya, yang swasta itu saya memperkirakan masuk ke peraturan Electricity Act yang ada. Tapi bagaimana mereka merencanakan saya juga kurang tahu. Oke, baik. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kalau di Belanda ada PLTSA nggak, sampah? Apakah ngikut bidding atau wajib diserap oleh grid ya, sampah? Sampah ada. Tadi saya di transparansi platform ada. Tapi dia masuknya ke jaringan distribusi. Ya. Jadi diserapnya langsung ke sana. Itu maksudnya wajib diserap ya? Tidak perlu ngikut bidding ya? Kalau menurut saya itu termasuk juga. Bahkan kayak wind turbine meskipun mereka wajib, mereka juga masuk ke bidding setahu saya. Oh, walaupun dia masuknya katakanlah ke distribusi ya, wind turbine atau mana gitu ya? Iya. Oke. Kemudian tadi kan saya kasih tahu di awal juga tentang mereka termasuk harus memperhitungkan berapa harga kilowatt hour produksi mereka. Oke, baik. Berarti apakah ada kontrak jangka panjang Tenet dengan power producer? Setahu saya nggak ada. Jadi di sana berarti tidak ada TOP ya? Dia sistemnya take and pay gitu ya, Pak? Iya. Jadi bahkan forecast load sama forecast pembangkit. Forecast load itu berasal dari DSO atau load dari direct konsumen. Itu dari mereka. Sedangkan pembangkitnya itu sendiri di mana akan dibangkitkan powernya itu berdasarkan dari market. Jadi day ahead, intraday market ada di sana. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Biasanya di komponen network itu ada network losses, congestion, spot marginal. Itu siapa sih yang menanggung susut pembangkit atau susut jaringan? Susut jaring. Jadi mungkin bisa saya jelasin lebih jauh tentang komposisi tarif. Jadi komposisi tarif itu kan tadi saya jelaskan ditentukan sama ACM, memperhitungkan tentang return of investment dari Tenet infrastructure. Jadi dihitung di sana berapa tarif yang Tenet bisa minta kepada para penggunanya. Nah, di dalam tarif itu ada beberapa komponen. Komponen pertama adalah use of the grid structures, kayak transmission line, transformer, switching system, dan seterusnya. Kemudian provision of the system services, seperti frekuensi, quality of the network itu sendiri. Jadi itu. Kemudian coverage of losses occurring. Jadi termasuk losses termasuk di dalam grid fee. Oke.
Ada lagi pertanyaan dari Pak Sudibyo ini. Berapa pengaturan ramping rate up down wind farm ya yang memasuk tenet? Yang kedua, berapa persen reserve yang berpartisipasi dalam LFC ya? Saya dua-duanya tidak tahu jawabannya secara pasti. Persentase besarnya berapa itu juga tergantung dari masuknya bidding yang banyaknya bidding, volume bidding yang masuk ke tenet. Jadi setiap hari atau tiap hari itu bisa berubah-ubah. Jadi tergantung bidding yang masuk itu sendiri. Oke. Sedangkan kalau ramping rate di wind farm, saya kurang tahu tentang itu. Oke, ada yang tanya lagi nih. Apakah ada baterai atau BESS yang diinstal di sistem sana ya? Kapasitasnya berapa sih? Dan difungsikan sebagai apa? Baterai ada nggak di sana? Baterai. Dalam studi, masih dalam studi level. Mm-hmm. Tapi kapasitasnya tidak besar. Jadi saya informasinya juga nggak masuk ke sistem operation model. Jadi untuk itu tidak ada modelnya itu sendiri di sistem di grid model kita. Tapi saya tahu itu ada studi tentang hal itu. Jadi free will, apa istilahnya ya? Free will reserve yang di save di network. Tapi itu juga dalam studi. Oke. Berarti wind farm di sana PV itu langsung on grid ya, tidak pakai baterai, langsung masuk jaringan ya? Setahu saya ya, yang saya pernah baca itu adalah yang di bagian utara itu di North Sea Hub itu mereka juga bisa mengkonversi ke hidrogen seperti itu. Tapi itu masih saat ini. Oke, ini ada lagi dari Pak Made Rosakia. Beliau menanyakan institusi mana sih yang membuat power system planning-nya seperti tadi bangun transmisi dari sini ke sini dan lain sebagainya. Kalau untuk transmisi sama substation itu tanggung jawab tenet, karena tenet harus memastikan reliability dan kualitasnya. Jadi tenet yang melakukan perhitungan congestion dan sejenisnya, termasuk quality dari harmonic connection karena VDC connection, karena converter. Oke, apakah termasuk penentuan lokasi pembangkit juga ya oleh tenet ya, Pak Tovan ya? Enggak. Oh, pokoknya tenet hanya bertanggung jawab membangun dan memplanningkan pembangunan transmisi ya untuk evakuasi daya dan lain sebagainya ya. Tapi kawan saya di departemen yang melakukan planning seperti ini, mereka juga punya informasi pembangkit mana yang akan masuk ke mana. Tapi informasi yang diterima. Ya, ini ada yang tanya lagi nih. Di Belanda ada offshore solar power nggak sih atau floating PV? Setahu saya sampai saat ini nggak ada. Adanya onshore solar farm. Kalau yang wind farm itu biasanya bisa dikasih tahu nggak? Itu manufaktur pabrikan mana ya? Kalau yang saat ini saya yang sedang berlangsung, saya lupa pemenang tendernya yang mana, tapi itu juga public informasi. Saya rasa bisa dicari di internet. Detailnya saya juga kurang tahu. Oke. Kemudian, teman-teman, mungkin kita 15 menit lagi ya, kita close ya. Saya hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kepada teman-teman narasumber nih. Kalau ini ada yang tanya lagi, Pak Topan, ini tenet memodelkan nodal pricing pakai software apa ya? Kita nggak ada pricing kayak gitu, tapi security assessment kita pakai offline tools di sistem operasi pakai di Silent Power Factory. Oke. Kemudian yang tadi mungkin udah dijawab nih, Pak Tovan, tarif untuk IPP di Belanda diatur pemerintah atau EU Commission, ACM mungkin ya, Pak Tovan ya? Market untuk hal ini. Oh, market yang ini, yang menentukan harga, tarif? Harga pembangkitan maksudnya kan? Iya, tarif IPP. Ya, saya kurang paham tarif IPP itu maksudnya gimana? Itu apakah harga per megawatt hour atau? Rupiah per kWh-nya. Oh, ya itu berdasarkan market result. Oh, tapi tetap dipantau oleh regulator ACM ya. Ini fairness apa tidak gitu kan? Atau ada kong kali kong atau ada apa gitu ya, kartel gitu ya? Iya. Di sana dimungkinkan kartel nggak atau tidak ya? Harusnya sih enggak, karena ACM itu sendiri itu harus memastikan
fairness untuk konsumen. Jadi mereka itu bekerja untuk konsumen sebenarnya. Jadi di-assign sama pemerintah Belanda untuk meng-overview, untuk memonitor market sama tenet termasuk, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak mengurangi social welfare dari masyarakat. Oh iya, di sana itu Pak Tovan bayar listrik kira-kira berapa rupiah per kWh kalau dijadikan rupiah? 23 sen, misalkan rata-rata. 23 sen euro, 23 sen dolar. Euro. Jadi seperempat dari 18.000, berarti 17.000 sekarang ya. Oh gitu ya, seperempat dari ya 18.000 sekitar 4.000 per kWh gitu ya? Iya. Wah, Indonesia masih 1.400-an ya, di sana udah 4.000 rupiah per kWh ya. Berarti pantas tidak ada yang disubsidi Pak Tovan. Oke, teman-teman, kemudian Pak Munawar, dari Pak Dibio nih, nanya nih Pak Mun. Apakah parameter governor Deadband pembangkit telah diatur di revisi aturan jaringan Jawa Bali belum ya, yang terbaru? Oh, sudah kita usulkan deadband-nya segala rupanya ya. Deadband, speed drop. Kita masih nunggu dari dari pemerintah untuk mesahkan itunya, grid code-nya yang baru revisi. Oke. Oke, kembali ke Pak Taufan lagi nih, terkait tadi banyaknya EBT, PV, wind farm juga ya. Di sana ada mekanisme curtailment nggak? Misalkan seperti tadi, gerhana matahari atau anginnya tidak bertiup gitu. Ada pengalaman nggak dilepas beban atau aman-aman saja? Lepas beban itu terjadi yang tadi saya ceritakan tahun 2006, tapi itu sebelum saya datang, jadi saya kurang tahu juga tentang itu. Sedangkan kalau wind, ya setahu saya dia ada otomatis untuk jadi blade-nya itu akan mengatur sendiri. Itu kalau seandainya wind speed-nya lebih dari kecepatan tertentu. Tapi kalau curtailment karena frekuensi problem misalkan, selama saya tinggal di sini sih belum ada. Mungkin di North Holland itu tadi sendiri. Karena North Holland itu blackout. Baik, ada yang nanya lagi nih Pak Tovan nih, proses pembangunan jaringan transmisi di Belanda sulit atau tidak nih? Apakah pemerintah ikut membantu ya? Biasanya ya, jadi itu bukan bagian saya, tapi biasanya mereka nge-share. Jadi ini yang saya sampaikan ini yang saya tahu dari hasil share mereka. Misalkan untuk pembangkitan wind farm. Jadi wind farm itu akan masuk ke sistem network di onshore di Belanda. Jadi pemilihan akan masuk ke substation mana di onshore itu diskusi antara masyarakat sekitar. Mereka yang nggak suka mereka akan menolak, tapi yang suka akan oke. Bahkan beberapa kemente atau municipality mereka bilang sebagai kalian masuk lewat melalui jaringan saya dan sejenisnya. Jadi setahu yang saya tahu kalau dalam hal implementasi itu biasanya diskusi sama orang sekitarnya juga. Jadi mereka well informed apa yang akan terjadi di sekitar mereka. Karena kayak misalkan pembangkitan farm itu sendiri mereka senang dengan renewable energy tapi not in my backyard karena noise-nya itu sendiri. Termasuk jaringan tegangan tinggi overhead line. Overhead line itu juga di sini masih termasuk sesuatu yang mereka nggak pengen di backyard mereka. Jadi biasanya mereka dikomunikasi dan kalau seandainya terlalu banyak yang nggak suka akan masuk ke dalam tanah. Oke, makasih. Berikutnya kalau di Belanda itu misalkan ada gangguan di rumah itu ada aplikasi customer ini nggak ke bisa WhatsApp atau chat ke provider energinya? Jadi kalau provider energinya enggak, tapi di setiap rumah biasanya di meteringnya mereka itu kan punya distribusi network, mereka punya hotline number, biasanya ke situ kalau ada masalah. Ini berarti dia bertanggung jawab sampai ke dalam instalasi rumah nggak? Setelah KWH meter? Sampai depan rumah, sampai di rumah tapi just after the door, the front door. Oh, jadi kalau yang bertanggung jawab misalkan ada gangguan di instalasi di dalam rumah itu bukan itu kontraktor ya atau instalatir gitu ya?
Kalau dalam rumah ya. Ya. Kalau dalam rumah ya. Oke, oke. Ini banyak yang nanyain perihal under frekuensi dan lain-lain, tapi di sana jarang terjadi ya. Makanya mungkin saya nggak tahu. Mungkin karena jarang terjadi, mungkin nggak di ini ya. Oke, kemudian, oke, terkait COVID nih, menarik nih. Di Belanda ada penurunan nggak terkait COVID ini? Beban? Bebannya? Ya. Semenjak COVID ada, semenjak lockdown, saya juga nggak pernah ke kantor. Oh, WFH ya berarti ya? Iya, dan dia juga melakukan yang lain, jadi saya nggak tahu perkembangan saat ini sistemnya gimana, karena nggak bisa connect juga ke IMS sistemnya. Oh, berarti selama ini Pak Tovan di rumah saja ya? Monitor sistem apa segala macam dari mana? Itu pembagian tugasnya di Tenet itu cukup jelas. Biasanya tugas saya saat ini fungsinya sebagai advisor, nggak berkutat untuk daily operation seperti masa yang lalu. Jadi saya kurang tahu tentang itu. Oke. Saya nggak monitor lagi. Oke, baik. Oh, tadi ada yang nanya lagi nih, mungkin terkait masalah pembangunan transmisi. Itu tanah di bawah towernya itu dibeli atau cuma dibebasin aja tuh sepanjang ROW-nya itu tuh? Saya juga belum tahu ya. Oke. Oke, terkait regulasi tarif ekspor impor antar negara ya. Ada nggak sih penalti kepada utility jika tidak bisa memenuhi TMP-nya? Ada. Jadi total ekspor import di setiap negara, misalkan total netted ekspor atau import ke Belanda, itu juga hasil dari market result. Jadi kalau misalkan seandainya kita butuh redispatch karena networknya akhirnya nggak safe, setelah ada security assessment, jadi network nggak safe, jadi harus di redispatch di network, itu akan cost ke tenet itu sendiri. Jadi ada peraturan tentang ini. Oke. Itu kalau KWH meter di rumah Pak Tovan nih, di sana itu sistemnya dicatat atau pakai pulsa ya? Prabayar. Enggak, jadi yang tadi saya bilang, jadi mereka mengestimasi berapa energi yang dipakai. Jadi akhir tahun kontrak, misalkan saya akan memakai 5.000 kWh selama 1 tahun, saya akan bayar setiap bulan berapa biayanya. Kemudian jika di akhir kontrak tahun saya beli sampai 6.000, mereka tetap akan supply. Tapi nanti di akhir kontrak itu mereka akan nanya ke kita berapa meteran saat itu. Tapi itu bayarnya per bulan atau per tahun akhir kontrak? Atau di depan? Kalau seandainya estimasi, saya akan bayar pro rata setiap bulan sama, misalkan 100 euro setiap bulan untuk energi listrik, untuk listrik, 100 euro tiap bulan, jadi akhir tahun saya total 1.200. Tapi kalau ternyata saya pakai energi lebih, sampai 1.500 euro, nanti setelah dihitung ulang, saya harus bayar ekstra 300. Jadi di akhir tahun saya bayar ekstra atau saya nerima uang kelebihan, kalau seandainya kurang. Oke, menarik. Jadi ternyata di sana itu di-estimate ya, di rata-rata, nanti di akhir tahun itu dicek. Kalau kelebihan ya bayar, kalau kelebihan mungkin ada diskon atau pembayaran balik gitu ya. Kalau kekurangan tambah biaya gitu ya Pak Tovan ya? Ya. Mungkin tambahan juga, jadi di setiap rumah itu biasanya nggak dibatasin, kita fuse-nya itu 10 ampere per grupnya, jadi kalau ada 5 grup, jadi 2.200 kali 5 sekitar 10.000 watt, satu rumah bisa absorb. Oh, di sana satu rumah MCB 10 ampere? Iya, jadi 10 ampere. Oh, 10 ampere 2.200 ya, sekitar 2.200 ya? Iya, tapi itu satu grupnya. Jadi kalau seandainya di rumahnya ada 5 grup, dikali 5. Wah, iya. Jadi semuanya ini ya, listrik semua ya. Mulai dari cuci piring, ya, mesin cuci. Jadi, biasanya ada rumah juga yang fully, mereka bilang zero meter di rumahnya. Jadi pasang solar panel sebanyak-banyaknya di rooftop. Terus semua peralatan listrik peralatan termasuk kompor mereka pakai listrik, pemanas juga pakai listrik.
Jadi di musim dingin, waktu matahari sedikit, solarnya sedikit, tapi pas musim panas kan banyak, tapi makan energi sedikit. Jadi secara average, akhirnya selama 1 tahun, dia ngebangkitin dengan sama banyak apa yang dikonsumsi. Jadi itu zero meter house biasanya dibilang. Oke, makasih informasinya Pak Tovan, Pak Munawar, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf sebelumnya, mungkin acara ini kita tutup dulu sampai di sini. Mungkin jika ada yang masih belum puas, ada yang mau tanyakan, mungkin bisa email ya. Pak Tovan bisa bersedia sharing email nggak? Bisa, nanti deh. Oke, nanti bisa lewat saya, Ricky, atau dari Bang Reza ya. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi acara kita hari ini direkam. Nanti akan di-sharing oleh Bang Muhammad Reza ya dari Yo Berbagi. Ya, mungkin nanti linknya bisa nanti disampaikan atau bisa japri ke saya atau mungkin dari grup ya. Begitu dulu teman-teman, sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan atau masih belum puas karena dibatasi waktu juga. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Pak Tovan. Ya, di sana selisih berapa jam? Jam berapa di sana Pak Tovan di Belanda? Masih sore. Oh, masih sore ya. Ini kalau nggak salah selisih 5 jam ya. Jadi kalau di sini jam 9 malam, di sana jam 4 sore ya. Sekitar segitu ya. Oke, terima kasih Pak Munawar ya. Sama-sama. Andul Cinere ya, semoga sehat selalu. Terima kasih teman-teman, jaga jarak, pakai masker, semoga sehat selalu. Bang Reza, monitor. Siap. Gimana selanjutnya? Kita foto bareng. Foto bareng, kita minta teman-teman nyalakan fotonya. Teman-teman tolong dinyalakan profilnya, kita foto bareng untuk dokumentasi dari Yo Berbagi, dari Bang Muhammad Reza. Apa Bang? Kita ada 7 halaman, ini banyak, ini satu-satu, ini halaman pertama dulu. Oke. 3. Oke. Halaman kedua. 1, 2. 1, 2. 3. Itu bukan foto bareng, print screen bareng. Iya, print screen bareng, benar. Kalau 3 ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi. Oke, makasih semuanya teman-teman. Sampai berjumpa di edisi Kopi Kuat berikutnya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, salah-salah kata ya. Makasih Bang Reza dan teman-teman sekalian. Bye-bye, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.